Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran 6. Adapun KD yang akan kita pelajari kali ini yaitu PPKN KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.2 dan SPDP KD 3.3. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat menjelaskan pengertian musyawarah, menggali informasi dari teks berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah, mampu mengidentifikasi unsur-unsur persiapan peragaan karya tari dengan properti dan membuat peta pikiran berkaitan dengan unsur-unsur yang dipersiapkan untuk memperagakan suatu karya tari yang telah dipilih. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ayo kita pelajari pada uraian berikut ini. Anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nilai yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat.
Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengemukakan ide atau gagasan. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu sudah bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, antara lain sebagai berikut. 1. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan,
sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. Yang kelima, suara cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah anak-anak, dari bacaan tentang musyawarah tersebut, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Untuk kata tanya apa, dapat sebagai contoh. Untuk kata tanya apa, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Untuk kata tanya siapa, siapa yang boleh mengantar, siapa yang boleh mengutarakan pendapat dalam rapat? Ya betul, jawabannya semua peserta rapat. Untuk kata tanya di mana nilai budaya demokratis dikembangkan? Jawabannya adalah di Indonesia. Selanjutnya, untuk kata tanya bagaimana sikap anggota terhadap kesepakatan yang diambil dalam musyawarah? Ya, keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Untuk kata tanya mengapa? Mengapa keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan semua peserta rapat? Jawabannya, karena keputusan mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Nah anak-anak, demikian tentang cara membuat pertanyaan dan jawaban dari teks bacaan. Sekarang kalian boleh berdiskusi dengan orang tua maupun dengan temanmu masalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah. Tuliskan hasil diskusimu dengan jelas dan singkat. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Kamu dan teman-teman sekelasmu juga perlu mengadakan musyawarah mengenai rencana peragaan tarian daerah yang telah kalian pilih bersama-sama. Tahukah kalian apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Persiapan peragaan karya tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari ada bermacam-macam, ada bentuk tari tunggal, bentuk tari berpasangan, dan bentuk tari kelompok. Bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur yang lain. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilihlah karya tari berpasangan.
Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, kamu sudah terbiasa dengan menggunakan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita gunakan. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Persiapkan iringan tari sejak awal dan gunakan selalu setiap kali latihan. Yang keenam, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana dari tari, sehingga memudahkan dalam menyiapkan busana tari. Namun apabila di daerah tempat tinggalmu tidak ada penyewaan busana tari, kamu dan teman-temanmu dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema tari yang akan diperagakan. Nah, anak-anak, kalian telah mengetahui unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Kalian juga telah sepakat memilih karya tari yang akan kalian peragakan. Sekarang isilah bagan berikut berkaitan dengan peragaan tari yang akan kalian lakukan. Silahkan kalian isi bagan atau peta pikiran berikut. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang ada. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.